Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, kita melanjutkan di pertemuan yang sebelumnya. Untuk kali ini kita membahas soal-soal tes intelijensi umum dari nomor 1 sampai 15. Langsung dimulai saja, kita mulai dari nomor 1. Nah, ini ada persamaan kata ya. Di sini ada friksi. Nah, friksi itu sama seperti apa definisinya gitu. Nah, kita cek opsinya satu-satu. Yang A, pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, ini tuh sebetulnya friksi. Gitu. Kalau yang B, kelompok dalam legislatif yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian. Kalau dalam legislatif berarti itu namanya fraksi ya, biasanya ada kan kursi fraksi gitu. Kalau C, ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman, itu namanya grasi. Kalau D, perasaan terikat atau terpusat pada sesuatu secara berlebihan, itu fiksasi namanya, fiksasi. Kalau E, berkenaan dengan perasaan, mungkin bisa disebut firasat atau feeling gitu ya, kalau perasaan. Oke, berarti jawabannya opsi yang tepat adalah opsi A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tadi ada persamaan kata. Nah, untuk nomor 2 ini ada lawan kata, daif. Daif itu lawan katanya apa gitu kan. Nah, oke, kalau yang A, kaya itu lawan katanya mungkin, maaf, bisa bilang fakir atau miskin gitu ya. Kalau hina itu mulia, tulis mungkin ya. Sebentar, tadi ini fakir. Sorry tulisannya berantakan. Kayak kalau C, kuat. Nah, ini berhubungan sama daif. Kan daif itu lemah ya, sama halnya seperti lemah lawan katanya. Berarti lawan kata dari kuat adalah lemah gitu. Atau lemah itu sama aja dengan daif. Maka sudah terlihat opsi yang tepat adalah C. Kalau dasawarsa atau pembukaan mungkin blokade, di blokade berarti unblokade. Mungkin bisa seperti itu. Maka opsi yang tepat adalah yang C. Oke, lanjut ke nomor 3. Masuk ke bahasan negasi atau ingkaran. Ingkaran dari beberapa peserta SKD membawa jimat saat ujian adalah beberapa. Ingkarannya adalah semua. Nah, berarti nih yang A, opsi A pasti salah, opsi D pasti salah gitu ya. Maka kita cek yang B dan yang C. Semua peserta SKD membawa jimat saat ujian. Kalau C, semua peserta SKD tidak membawa jimat saat ujian. Nah, karena di sini membawa, maka lawannya adalah tidak membawa, ya kan? Berarti opsi yang tepat adalah opsi C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Jika Afif lulus SKD dan tidak lulus SKB, maka ia tidak menjadi CPNS. Afif menjadi CPNS. Kesimpulan yang tepat adalah, oke, kita cek nih. Jika Afif lulus SKD, anggaplah sebagai P. Dan tidak lulus SKB, berarti anggap sebagai pernyataan Q gitu ya, boleh. Dan Q. Maka ia tidak menjadi CPNS. Ini R. Berarti P dan Q, maka negatif R gitu ya. Nah, terus ini didapatkan Afif menjadi CPNS, kesimpulannya R gitu. Nah, berarti kalau kesimpulan yang tepatnya ini sama aja halnya dengan ini kan R tuh, berarti tinggal negasinya kan, tinggal negasi P dan Q. R-nya kan kita coret nih, P dan Q, atau sama aja dengan negasi P atau negasi Q. Negasi P, maka nggak ada jikanya ya, tinggal API plus SKD gitu. Maaf, Afif tidak lulus SKD. Nah, kan negasi. Afif ini salah. Afif tidak lulus SKD atau negasi Ki. Nah, tadi kan Ki-nya tidak lulus, berarti negasinya lulus gitu kan. Maka jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu nomor 5. Pak Ahmad membeli 90 kg buah mangga dengan harga 360.000. Kemudian mangga tersebut dijual kembali dengan harga 4.500 per kilogramnya. Oke, berarti kita cari dulu harga beli per kilogramnya. Berarti harga beli di sini 360.000
dibagi 90 kg. Kita coret aja ya, ini 36 bagi 9, berarti harga belinya untuk 1 kg adalah 4.000, ini 1 kg. Nah, dijual kembali dengan harga 4.500, maka persentase keuntungan yang diperoleh Pak Ahmad adalah, berarti kan ini 4.000 itu untuk harga beli 1 kg, kemudian harga jualnya 4.500, maka untungnya kita dapetin kan berarti 4.500 dikurangi 4.000 ya, gitu. Nah, berarti untungnya di sini kita dapatkan yaitu 5.000. Nah, maka untuk persentase keuntungannya berarti 5.000 dikali dengan harga jual yaitu 4.000. Berapa tadi? Sorry, sebentar. Maaf, maksudnya 5.000 itu untuk 1 kg, tapi Pak Ahmad itu menjualnya 90 kg gitu maksudnya. Berarti ini 5.000 dikali 90. Terus kita bagi dengan harga belinya yaitu 360.000. Kita coret-coret aja nih. Itu ya, ini 3, ini coret juga. 9 bagi 36 sama-sama bisa dibagi 9 jadi 1/4. Berarti di sini 5/4 dikali 100%. 100 bagi 4 itu 25. Kemudian 25 dikali 5. Berarti di sini 125. Oh, kan persen ya, nggak mungkin 125. Oke, bentar kita cek nih. Nah, ini ya ada yang salah. 4.500 dikurangi 4.000 itu 500, sorry, bukan 5.000. Ini 500 berarti, nah berarti ada 0 di bawah 1. Nah, jadi gini, ini 2, ini kita coret 2. Jadi 5/40 dikali 100%, berarti jawabannya adalah 5 dikali 2,5 yaitu 12,5%. Berarti opsi yang tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Hitunglah nilai 1 sampai seterusnya. Nah, berarti ini 1 ini kita samakan penyebutnya. Berarti 1 ini kita berubah ya jadi 100.000 gitu kan. Berarti nanti berkurang nih. Jadi 10.000. Terus yang kedua, yang ketiga berarti jadi 1.000. Yang keempat berarti jadi 100. Yang kelima jadi 10. Terus untuk penyebutnya tadi kita sudah samakan yaitu 100.000. Ini kita kurangkan 100.000 dikurangi 10.000 berarti jadi 99 dibagi 1000. Ini jadinya totalnya 11.110. Jadi 100.000 dikurangi dengan 11.110 yaitu 89.999 per 100.000. Berarti jawabannya yang 899 yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, kita lanjut nomor 7. Sorry, ini nomor 7 ya. Hitunglah 1/1 plus 2, 1/1 plus 2 plus 3, sampai 1/1 plus 2 sampai 100. Oke, berarti kalau misalkan ini kan 1/1 plus 2 gitu ya. Kita rubah dalam bentuk lain, contohnya nih ini dikalikan, nilai ini kita kalikan dengan 2/2. Nah, berarti kan menjadi, ini jadinya 1 plus 2 itu 3, 3 kali 2, 6 gitu ya. Plus 1 plus 2, 3 tambah 3, 6 kali 2 berarti 2 dikali 6. Plus 1 kali 2, 2 per. Yang ini jadi 10 ya. 2, 3. 3, 6 tambah 4, 10 berarti 2 kali 10. Sampai 1/2 dikali dengan berapa nih? Oh, sorry, bentar, maaf. Oke, berarti ini sampai seterusnya gitu ya, sampai angka ini. Oke, berarti ini kita hapus dulu. Sampai seterusnya sampai angka yang ujung ini. Nah, kemudian yang angka ini kita rubah menjadi bentuk seperti ini. 2/6 kan sama aja dengan 2 kali 3 ya.
Terus ini jadi 2 kali 6 kan 12. 12 itu perkalian 3 kali 4. Plus terus ini 2 per 2 kali 10 itu kan 20. Berarti kan 20 itu 4 kali 5. Nah, kelihatan tuh deretnya. 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5. Berarti ini juga terus sampai plus 2 per 100 dikali 101 gitu. Nah, sampai sini kemudian angka 2-nya kita balikin keluar dulu. Nah, kayak gini. Terus kemudian berarti yang di dalam tuh tinggal 1 per 2 kali 3 plus 2 per 3 kali 4 plus 2 per 4 kali 5 dan seterusnya sampai 2 per maaf. Ini bukan 2, kan 2-nya sudah dikeluarkan. Berarti jadi 1, 1, 1 gitu. 1, 1, 1 plus 101. Nah, sampai sini kemudian, nah ini 2 tetap di luar, terus 1 per 2 kali 3. Itu kan 2 kali 3 itu 6 ya. Kalau 6 itu kan sama aja dengan 1 per 2 dikurangi 1 per 3 ya kan. Jadi ini kan jadi 6 dibagi 2, 3 per 6 dikurangi 2 per 6, jadi 1 per 6 kan sama saja bentuknya. Nah, kemudian untuk yang 3 per 4 itu menjadi 1 per 3 min 1 per 4. Nah, sampai seterusnya, sampai yang ujung ini berarti jadi 1 per 100 min 1 per 101. Nah, udah kelihatan nih, min 1 per 3 plus 1 per 3 kan habis. Min 1 per 4, nanti di sini dia ketemu plus 1 per 4. Terus di sini nanti ada min 1 per 100 ketemu plus 1 per 100 habis. Maka yang tersisa adalah, lanjut ke sini. Berarti jadi 2 dalam kurung setengah, yang tersisa itu di sini ada setengah, dan yang terakhir min 1 per 101. Nah, gitu bentuk ini tuh dari sini. Maka 2 dikali setengah dikurangi 1 per 101. Kita samakan penyebutnya menjadi 202 gitu ya. Jadi 2 dalam kurung 202 min 202, berarti ini 202 dibagi 2 itu 101 kali 1, 101. Nah, berarti ini hasilnya 2 dikali 101 dikurangi 2 kan 99. Terus per 202 gitu. Nah, maka kita bagi 2 dengan 202 menjadi 101. Berarti hasilnya adalah 99 per 101. Opsi yang tepat adalah opsi D. Seperti itu, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut di soal nomor 8, hitunglah 2016 kuadrat min 2015 kali 2017. Oke, soal itu kita anggaplah A itu sama dengan 2016. Berarti di sini jadi A kuadrat. Nah, 2015 kan sama aja kayak 2016 min 1 gitu kan ya. Nah, 2016 tadi kita misalkan dengan A, maka A min 1 dikali 2017 kan berarti A plus 1. Berarti dikali A plus 1. Per bawahnya juga sama nih, A kuadrat min A dikali A min 1 ditambah A min 1 kuadrat. Nah, kemudian bentuk ini berarti menjadi ini A kuadrat, kita kalikan ke sini, kurangkan. Berarti A kuadrat min A, min kali min plus 1, kita kalikan dengan A plus 1. Oke, per ini menjadi A kuadrat min A kuadrat. Nih, kita kaliin ya, yang ini berarti min A dikali A, berarti jadi min A kuadrat. Min A dikali min 1, berarti jadi plus A. Nah, plus A min 1 kuadrat itu kan sama aja dengan A kuadrat min 2A min kali min plus 1 gitu kan. Nah, maka yang atas jadi A kuadrat min A plus 1 dikali A plus 1, tetap dulu kita dimin dulu, dikali A plus 1. Terus yang bawah nih, kita uraikan, kita cek nih, berarti A kuadrat dikurangi A kuadrat habis ya. Nah, maka tinggal tersisa A kuadrat, A dikurangi 2A kan jadi min A plus 1. Nah, sudah terlihat tuh, bisa kita coret yang atas dan bawah. Berarti hasilnya adalah A plus 1. Tadi kita misalkan A itu sebagai 2016 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 2017. Jawabannya maka yang D. Lanjut ke soal 8. Maaf, maksudnya soal 9. Saat ini, umur ibu, anggaplah sebagai I, adalah 3 kali umur anaknya.
15 tahun mendatang umur anaknya setengah dari umur ibunya. 15 tahun mendatang berarti umur ibu ditambah 15 gitu kan. Sama dengan umur anaknya setengah dari umur ibunya, berarti dua kali umur ibunya itu 2 kali A tambah 15 gitu kan. Nah, kemudian dari persamaan ini substitusi ini kan ketemu I-nya 3A, berarti I-nya jadi 3A plus 15 sama dengan 2 dikali A. Lanjut aja kita uraikan nih berarti ini. 2 kali A jadi 2A plus 30. Nah, ketemu 3A min 2A sama dengan 30 min 15. Berarti A-nya sama dengan 15. Nah, kita ketemu A. Nah, tadi cek jumlah umur anak dan ibu saat ini. Berarti di sini kita balikin ke atas ya. I itu sama dengan, nah tadi 3A. Berarti umur ibunya 3 dikali 15 sama dengan 45. Nah, umur ibu 45 nih udah tahu, kita cek ya. Oh, jumlah yang ditanya jumlah, berarti kita cari umur anak dan anaknya maaf udah ketemu, ibunya juga udah. Berarti 15 tambah 45 untuk umur anak ditambah ibu. Berarti jawabannya adalah 60 tahun. Oke, begitu ya. Lanjut ke soal 10. Tim A membutuhkan waktu 42 hari untuk menyelesaikan perbaikan jalan sendirian. Jika tim A bekerja sama dengan tim B, mereka membutuhkan waktu 14 hari untuk menyelesaikan 5/7 pekerjaan. Tim A kemudian harus pindah ke proyek lain. Berapa hari lagi yang dibutuhkan tim B untuk menyelesaikan pekerjaan perbaikan jalan? Di sini terkait dengan perbandingan berbalik nilai ya. Berarti di sini tim A. Tim A itu kecepatannya karena berbalik nilai berarti 1/42. Dalam 14 hari tim A menyelesaikan 1. Nah, kalau di sini mereka kalau berdua nih waktunya cuma 14 hari. Berarti kita bandingkan deh, berarti A itu anggap 1/42 dikali 14 gitu. Nah, maka kita dapatkan tim A itu kecepatannya 14/42 dari 5/7. Nah, berarti tim B itu sisanya 5/7 dikurangi 14/42. Nah, kita samakan ya, berarti jadi 42, 7, 6, 5, 30 min 14 itu berarti sisanya 16/42 atau sederhanakan jadi 8/21. Ini untuk tim B. Nah, tim A kemudian harus pindah ke proyek lain. Nah, berapa hari lagi tim B menyelesaikan pekerjaannya itu? Oke, kita cek dulu kecepatan untuk tim B dalam waktu 14 hari, berarti 8/21 bagi 14 atau kali 1/14, berarti jadi 8/21 dikali 14 itu sama aja dengan 492 ya. Oke, bentar kita cek. Oke, nah ini bisa kita sederhanakan berarti jadi 4/147. Nah, ini untuk kecepatan tim B, ini untuk kecepatan tim A. Nah, berarti di sini waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tim B itu adalah 2/7 berbanding 4/147. 2/7-nya kan kalau berdua 5/7, karena dia harus menyelesaikan sendiri, berarti kan tinggal sisanya tuh ya 7/7 dikurangi 5/7 jadi 2/7 gitu. Nah, berbandingnya dengan kecepatan si tim B tadi. Nah, berarti ini jadi 2 dikali dengan 2/7 berbanding 4/147 gitu ya. Berarti ini jadi 2/7 dikali 147/4. Sini aja kalian tulis. Kita bagi, ini bagi 2, jadi tinggal 147 dibagi dengan 14. 147/14. Sama-sama bisa dibagi 7 kan ya? Ini bagi 7 jadi 2, 1, kemudian ini bagi 7 jadi 2, berarti 21/2 atau sama aja dengan 10,5. Kalau dibulatkan jadi 11 hari, 10 dan setengah hari jadi 11 hari. Lanjut ke soal yang nomor 11. 250, 40, 16, 6,4, 2,56.
40 ke 16 itu ya, bentar ya, kita cek. 40 dibagi 2,5 itu 40 di 145 445 16. Oh, nah 16, 40 dibagi 2,5 itu 16, 16 dibagi 2,5 itu 6,4, 6,4 dibagi 2,56 itu sama, 6,4 dibagi dengan 2,5 itu 2,56. Nah, maka yang 250 ini kita bagi dengan 2,5 juga. Berarti menjadi 250 dikali 100 per 25. 10 per 25. Jadi 250 bagi 25 itu 1, 10 kali 10 itu 100. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal 19, 81, 86, 17, 41. Nah, ini kita rubah menjadi 198, kayak diikutkan angkanya gini. 186. 198 terus 186. 174. Terus selanjutnya berapa gitu kan? 196 ke 186 itu jaraknya adalah tambah 12 ya. Nah, ini juga ditambah 12. Berarti berikutnya kalau kita maaf, bukan tambah 12, ini min 12. Maksudnya ini juga min 12. Berarti ini juga kita kurangkan dengan 12, berarti jadi 162. Nah, berarti ini jadi 62 jawabannya. Itu kan satunya udah ada di depan. Berarti jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 13. Ini pola gambar 2, ini sini jadi gini. Oh, ini kan 2 tambah 3 jadi sama dengan 5. 4 tambah 1 sama dengan 5. Terus ini tambah berapa biar hasilnya itu 23, 39, 10. Biar hasilnya 10 berarti kan 4 ya. Berarti kita cari sini 4 bulatannya. Ini salah, ini nih 4B. Berarti jawabannya yang B. Lanjut ke soal 14. Wah, ini berarti kan balok ya, jaring-jaring balok. Angkanya nih dari D ke pertengahan CB. D ke pertengahan CB. Terus ke pertengahan CB ke pertengahan CF. D ke CB. Terus ke CF. Salah ya, yang salah CF-nya. CF-nya dia melintang tuh. Ini CF-nya di sini. Salah. CF. Ini juga harusnya tuh bentuknya gini. Nah, gitu. Ini juga. Nah, ini yang D berarti. Berarti jawabannya yang D. Lanjut ke soal yang terakhir. Ini bentuknya gini sebangun. Ini kan jaring-jaring kubus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sama. Kalau jumlahnya sama semua. Tinggal jaring-jaringnya aja yang termasuk jaring-jaring kubus kan sama aja. Ini kan yang hampir mirip dengan yang B ini. Berarti jawabannya yang A. Oke, itu tadi 15 soal tes intelijensi umum. Semoga bisa mudah dipahami dan lancar dalam saat mengerjakan tes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.